Saya pernah menerima nasihat dari pengurus Islam Jamaah. Di sela-sela nasihatnya itu dia mengatakan bahwa dia barusan kedatangan malaikat Jibril. Artinya secara tidak langsung yang memberi nasihat itu mengaku nabi. Dulu disampaikan di masjid desa, di forum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Perkenalkanlah saya, nama saya Sugeng Widodo. Saya asli daerah Bantul. Dulu saya di Islam Jamaah itu sebagai pimpinan cabang kecamatan, organisasi. Kemudian yang ingin saya haturkan kepada tim bahwa saya dulu masuk Islam Jamaah itu karena ajaan dari teman. Tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 1993. Itu dulu saya diajak oleh teman yang notabene-nya adalah tetangga saya. Dulu dia memperkenalkan bahwa agama yang paling murni, agama yang paling benar adalah yang dia bawa. Dan ternyata setelah saya menghajinya, ya di situ memang mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum saya sadar memang itu saya terima dan membuat saya takjub bahwa tidak ada pengajian yang seperti ini selain di sini. Maka sejak itu saya secara otomatis masuk ke Islam Jamaah. Sampai baiat tahun berapa? Kemudian selang beberapa tahun, sekitar tahun 1996 saya menyatakan baiat kepada keimaman di pusat sana, di Kediri. Apa yang membuat janggal dengan ajaran Islam Jamaah yang Bapak rasakan? Setelah saya masuk di Islam Jamaah, alhamdulillah saya menemui beberapa kejanggalan, beberapa istilahnya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang paling membuat saya tidak enak di hati adalah masalah takfiri. Saya katakan bahwa masa iya di luar sana banyak hafidh, di luar sana banyak ulama-ulama yang ahli ilmu, dikatakan bahwa itu adalah tidak beriman kepada Allah, alias dia itu kafir. Itu yang membuat saya janggal, hati saya berontak, otomatis itu membuat hati saya gelisah. Ada kejanggalan lagi yang lain? Yang kedua, dulu saya pernah menerima nasihat dari pengurus Islam Jamaah. Di sela-sela nasihatnya itu dia mengatakan bahwa dia barusan kedatangan malaikat Jibril.
Padahal malaikat Jibril itu yang membawa wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi. Artinya secara tidak langsung yang memberi nasihat itu mengaku nabi. Nah, itu yang membuat saya agak risih dan janggal itu. Itu disampaikan di mana, Pak? Dulu disampaikan di masjid desa. Di forum aja. Di forum, ya. Kejanggalan yang ketiga yang saya rasakan adalah bahwa di dalam Islam jamaah itu ada semacam larangan bahwa jamaahnya itu dilarang melihat media sosial, terutama YouTube, Facebook. Itu ada apa? Seandainya jamaahnya itu malah dipersilahkan untuk melihat, itu kan bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan. Tapi kenapa itu dilarang? Itu juga termasuk kejanggalan yang ketiga. Itu bagi saya itu artinya itu membatasi bahwa kita itu punya pikiran, dibatasi tidak boleh berpikir yang lebih. Ya. Lalu setelah banyak kejanggalan yang Bapak alami, Bapak terima, setelah itu bagaimana kok bisa sampai keluar atau dikeluarkan dari Islam jamaah? Kemudian cerita bahwa saya bisa hijrah, bisa keluar dari Islam jamaah itu memang agak unik. Itu diawali dengan urusan rumah tangga, bahwa saya pernah agak berbeda, berselisih dengan istri saya. Itu saya dituduh tidak bertanggung jawab, saya dituduh berselingkuh. Terus suatu ketika istri saya itu mencoba mengambil HP saya, tapi saya pertahankan. Bahkan dia menyuruh anak saya untuk merebutnya. Berhubung saya digigit tangan saya, ya, otomatis saya serahkan HP itu. Saya mengalah untuk menyerahkan HP itu. Setelah itu, selang beberapa saat, ya kira-kira sekitar 1 minggu, saya dipanggil oleh pengurus untuk istilahnya, saya tidak tahu maksudnya mau apa. Ternyata saya dimasukkan di situ, sudah ada pengurus, ada 3 orang itu. Ternyata itu tim bersih-bersih. Nah, dia menanyai saya langsung, sekarang Pak Sugeng tidak usah berbohong lagi, karena sekarang Anda itu sudah terpengaruh dengan JRK. Nah, saya mau mengatakan, buktinya apa Pak kalau saya itu terpengaruh dengan JRK? Dan apakah JRK itu berbahaya bagi Islam jamaah? Pengurus pokoknya ngaku, Mas Sugeng ngaku saja pernah berhubungan dengan JRK. Nah, saya jujur memang sudah beberapa kali istilahnya berhubungan dengan para mantan-mantan. Dan saya kebetulan dimasukkan di dalam grupnya. Dan setelah itu saya disuruh tobat. Mas Sugeng bisa masuk lagi ke Islam jamaah, syaratnya harus bertobat. Bertobat kepada keimaman. Itu dengan cara menulis surat tobat. Saya disuruh mengambil di imam kelompok saya untuk menulis surat tobat. Saya juga mengambil di imam kelompok saya, tapi saya tidak menulisnya. Bahkan saya jadikan arsip itu surat tobat itu untuk kenangan saya semasa di Islam jamaah. Nah, selang beberapa minggu saya tidak ditanya, tetap saya dibiarkan. Setelah itu berhubung saya tidak ditanya, ya sudah, saya langsung saja
tidak berhubungan lagi dengan orang-orang yang Islam jamaah. Jadi otomatis udah nggak di situ lagi. Terus dengar-dengar lagi beberapa waktu saya sudah diumumkan di satu daerah dilarang berhubungan dengan saya, dilarang berbicara dengan saya, dilarang ngaruh-aruh dengan saya. Bahkan teman saya yang amar ma'ruf pertama kali dengan saya itu biasanya itu kalau pergi berdagang ke pasar itu lewat depan saya. Sekarang tidak berani lewat di depan rumah saya. Kembali ke masalah taubat tadi, berarti bisa dijelaskan bedanya taubat di Islam jamaah dengan taubat yang Islam yang benar itu kayak gimana? Dan menurut pemahaman saya, ya saya juga sudah agak paham yang namanya taubat itu kan dikhususkan cuman untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia itu bukan taubat itu kan namanya minta maaf itu. Hak adami kita itu minta maaf. Kalau haknya Allah itu taubat kita kembali kepada Allah, minta maaf, minta ampunan dari Allah. Nah, sementara saya itu kesalahannya kepada manusia. Seandainya itu saya itu salah, tapi saya juga pernah tanya sama pengurus, kesalahan saya itu apa? Itu kalau cuman saya berhubungan itu kan tidak mempengaruhi organisasi. Wong saya tidak berbuat kesalahan, kerusakan di dalam organisasi. Nah, sementara dia itu menyuruh saya taubat. Nah, itu artinya kan saya berhubungan dengan Allah itu kalau taubat itu. Nah, itu juga agak janggal itu. Nah, gimana itu? Nah, saya memutuskan tetap tidak menulis surat taubat itu dan saya simpan gitu, sebagai bukti. Bisa dijelaskan perasaan ketika sudah tidak di Islam jamaah lagi? Alhamdulillah setelah saya hijrah langsung begitu waktu itu juga saya itu merasa plong, merasa bebas, merasa istilahnya itu lepas dari belenggu-belenggu yang menghimpit saya. Itu perasaan saya itu. Bahkan saya itu merasa dihargai orang lain. Dulu saya semasa di Islam jamaah itu ya mungkin orang lain itu menghargai saya sebatas di lahirnya saja. Nah, setelah saya itu keluar, saya lihat itu orang menghargai saya itu lahir batin. Diperlihatkan dengan caranya syukur kamu sudah keluar dari Islam jamaah. Itu menunjukkan bahwa dia itu lahir batin menghormati saya. Itu perasaan saya yang saya terima setelah saya hijrah dari Islam jamaah. Nah, yang kedua, alhamdulillah berhubung keluarga besar saya itu ada yang wakaf masjid, wakaf tempat untuk bangun masjid. Alhamdulillah, saya diterima di situ. Nah, sebelumnya saya juga sudah berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ bahwa saya sudah menyatakan hijrah dari Islam jamaah dan diterima dengan baik. Langsung itu juga saya itu disuruh istilahnya sebagai pengurus masjid. Alhamdulillah, saya merasa bahagia setelah keluar dari Islam jamaah itu. Alhamdulillah. Tapi yang beredar di Islam jamaah itu orang yang keluar dari Islam jamaah itu nggak diterima di masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya kalau ada tuduhan dari orang-orang Islam jamaah bahwa setelah orang-orang yang hijrah dari Islam jamaah itu istilahnya tidak berharga, tidak dihargai, bahkan menganggur atau istilahnya deblek uripe, saya kira itu cuman omongan biasa saja. Artinya itu cuman gertak sambal saja. Nyatanya banyak teman-teman saya yang keluar dari Islam jamaah menjadi punya pondok, punya istilahnya usaha yang bagus seperti Mas Yuli di Sanden itu sudah usaha menjual bakso, itu sudah bagus itu sudah di atas istilahnya usahawan itu. Itu salah satu contoh. Nah, kalau seandainya orang jamaah itu bilang bahwa orang-orang yang keluar dari Islam jamaah itu deblek, dia sendiri mungkin yang deblek. Dia sendiri yang mengatakan itu yang deblek. Kenyataan tidak. Artinya
slogan-slogan atau ucapan-ucapan mereka cuman kata-kata yang bohong saja. Itu aja. Apa yang Bapak terima sebelum masuk ke situ tadi bisa diceritakan kisah unik atau menarik yang Bapak alami ketika sudah keluar, yang ketemu sama KUA tadi? Oh iya. Ya awalnya ya Jadi saya punya cerita yang saya rasa itu unik. Dulu semenjak masih di dalam Islam Jamaah itu kan saya termasuk pengurus organisasi tingkat cabang. Apa tugasnya Pak? Saya sudah 15 tahun itu menjabat sebagai organisasi. Itu setelah saya keluar, sebelumnya itu saya ceritakan bahwa dulu di Islam Jamaah itu bahwa pengurus organisasi itu harus punya tugas, yaitu pertama gambui, menyelesaikan masalah, dan istilahnya punya kontribusi dengan masyarakat. Nah, kaitannya dengan menggambui pejabat itu saya ada cerita yang unik. Jadi dulu ketika saya itu menggambui pejabat, termasuk di KUA tingkat kecamatan di Bantul, di daerah Serandaan, itu saya sesuai petunjuk dari pengurus Islam Jamaah untuk bisa merepresentasikan tujuan mereka, yaitu bahwa kita harus punya tujuan, yaitu bahwa organisasi itu adalah bajunya jamaah. Pernah saya ditanya di situ oleh kepala KUA, itu bahwa katanya sekarang itu LDI Islam Jamaah itu sudah punya paradigma baru. Nah, itu buktinya apa? Ya memang Pak, saya jelaskan. Ya memang Pak, sekarang itu LDI itu berparadigma baru. Artinya tidak ada kata-kata takfir untuk orang selain Islam Jamaah. Atau bahkan Islam Jamaah itu mengakui bahwa sebagai rujukan keilmuan, yaitu diambil dari Majelis Ulama Indonesia. Saya katakan itu sama Pak Kepala KUA. Nah, setelah saya hijrah, ini yang unik. Setelah saya hijrah, saya bertemu lagi dengan Kepala KUA itu. Saya ditanya pas saya mengurus masalah perceraian saya dengan istri saya. Saya ditanya, loh, kamu itu yang dulu membawa ke sini majalah Nuansa kan? Ya betul Pak, saya yang ke sini dulu membawa majalah Nuansa dan menjelaskan masalah LDI kepada Bapak. Loh, alasanmu apa? Alasanmu apa kamu bisa keluar dari jamaah? Padahal itu kan Islam Jamaah itu kan sudah merujuk kepadamu. Alasanmu apa? Ya saya minta maaf Pak, saya dulu itu saya berbohong. Nah, itu termasuk strategi, berbohong itu strategi dari Islam Jamaah. Artinya kalau madhab Syiah itu taqiyah Pak. Oh gitu, ya berarti saya minta maaf Pak, sama jenengan saya minta maaf, saya telah berbohong dengan Bapak. Nah saya kan malu itu diberi pertanyaan seperti itu. Ya secara perasaan saya malu. Nah itu cerita unik saya. Nah, mungkin dari sekian orang-orang yang setelah hijrah dari Islam Jamaah ada cerita-cerita yang lebih menarik dari saya, itu mungkin ada. Ya. Yang kedua terakhir, apa yang Bapak terima setelah Bapak hijrah dari lingkungan yang lama atau dari keluarga? Setelah saya keluar dari Islam Jamaah, alhamdulillah kehidupan saya agak tenang dan merasa nyaman. Saya merasa dihargai oleh lingkungan setempat. Bahkan saya itu di sini menjadi imam tetap, imam sholat tetap di masjid ini. Ya, alhamdulillah. Yang kedua,
sudah ada kepercayaan saya untuk menjadi khotib di sini. Artinya setelah saya keluar dari Islam Jamaah kan mereka itu menganggap bahwa diri saya itu sudah masuk ke dalam jalan yang lurus gitu loh. Artinya diterima itu. Dan secara keilmuan mungkin orang-orang selain Islam Jamaah itu ya menganggap bahwa ilmu dari Islam Jamaah itu ya sebagian ya ada yang diambil gitu loh. Ada yang dihormati, ada yang dipakai. Artinya secara keilmuan bahwa orang-orang Islam Jamaah itu memang secara keilmuan lebih dibandingkan lainnya gitu. Kalau dari keluarga dan teman-teman gimana sih? Alhamdulillah dari pihak keluarga saya menerima dengan senang hati, ibu saya terutama, adik-adik saya, kakak saya. Lebih berbahagia lagi kalau saya itu sudah keluar dari Islam Jamaah, karena dulu memang saya semenjak ikut Islam Jamaah itu ada semacam jarak antara keluarga saya, ibu saya, adik saya. Setelah saya menyatakan keluar, alhamdulillah lebih senang lagi sekarang, lebih berbahagia lagi. Ya. Karena ibu bukan warga Islam Jamaah. Nah, karena memang ibu atau keluarga dari besar saya itu bukan dari Islam Jamaah, kebanyakan dari Muhammadiyah. Kalau dulu sempat menganggap kafir ibu gitu atau keluarga lain gitu Pak? Enggak. Alhamdulillah saya selama di Islam Jamaah belum pernah itu saya mengkafirkan orang yang berada di luar Islam Jamaah. Belum pernah saya. Meskipun di situ pengurus itu menganjurkan itu, menasehatkan bahwa orang-orang di luar jamaah itu kafir. Meskipun begitu. Karena secara perasaan ya itu tadi, mosok dia itu juga mengkaji, dia itu juga sholat, zakat, puasa, masa itu dianggap kafir? Itu kan lucu itu, atau itu bertentangan itu, tidak sesuai dengan fitrahnya manusia itu. Dari dulu memang menolak saya, belum pernah saya mengkafirkan. Kalau yang dari keluarga itu gimana? Lah ini yang jadi masalah. Jadi untuk sementara, untuk dari keluarga pihak istri saya itu memang karena keluarga besarnya itu semua Islam Jamaah, otomatis secara otomatis dia itu sampai saat ini belum pernah saya itu ketemu, belum pernah saya itu dipertemukan dengan orang tua saya, mertua, kakak ipar saya, belum pernah. Ya mungkin dia sudah menganggap bahwa diri saya itu sudah kafir. Memang saya sudah kafir dari ajaran mereka. Kalau yang rumah itu maksudnya? Yang diusir itu. Oh ya, yang diusir. Diceritakan apa betul? Masalah dengan istri orang ya. Yang istri ngusir dengan modal rumah dengan. Terus untuk istri saya memang karena dia itu juga militan di Islam Jamaah, ya perlakuan dengan saya itu ya agak ekstrem. Dulu saya sebelum diketahui sudah hijrah di Islam Jamaah itu ya tidak masalah. Setelah saya hijrah, istri saya itu bahkan mengusir saya dari rumah. Saya sudah punya rumah, ditempati saya dengan istri saya. Setelah saya istilahnya keluar dari Islam Jamaah, saya diusir. Nah, otomatis kan saya juga mengalah. Saya pulang ke orang tua saya, gitu. Sampai sekarang. Terus minta pisah. Dan juga itu karena memang di Islam Jamaah itu kalau sudah berbeda kefahaman itu suami istri itu harus pisah. Istri saya juga menuntut untuk berpisah dengan saya, bercerai dengan saya, dan sampai sekarang saya sudah saya menunggu dulu, dia yang maju untuk persidangan, tapi sudah saya tunggu kira-kira 1,5 tahun, hampir 2 tahun, itu tidak respon, bahkan mendiamkan saya, menggantung saya. Ya sudah, saya yang maju ke persidangan PA. Di persidangan sudah ditanya-tanya?
belum. Baru proses. Terakhir, pesan atau nasihat yang pertama kepada pengurus Islam Jamaah, yang kedua kepada orang Islam Jamaah secara umum. Ya. Pesan saya untuk pengurus-pengurus Islam Jamaah bahwa kita adalah satu agama, yaitu Islam. Mosok kita itu sudah hidup lama dengan mereka yang bukan Islam Jamaah, itu kita masih berpaham bahwa kita itu menganggap mereka itu kafir. Nah, marilah itu kita buang mindset itu. Yang kedua, bahwa mari kita menunjukkan sikap kejujuran. Saya mengerti dan tahu bahwa orang-orang pengurus-pengurus Islam Jamaah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tapi marilah kecerdasan jenengan sedaya, kepintaran jenengan sedaya itu digunakan untuk memahami ilmunya Allah. Bukan sekedar cuman kita itu mengkaji Quran hadis tapi tidak sesuai dengan pemahamannya Allah dan Rasul atau sahabat-sahabat. Nah, mari kita kembali kepada pemahaman yang benar. Seandainya kita terus-menerus begitu, ya mohon maaf, itu artinya jenengan semua itu tersesat. Gitu aja. Untuk jamaah dan untuk teman-teman yang masih di Islam Jamaah, marilah kita membuka pikiran kita. Apakah sudah benar apa yang kita pahami selama ini? Kita sudah mengkaji Quran hadis, tapi apakah sudah benar pemahaman ilmunya tadi? Mari kita membuka pikiran kita dengan lebih banyak mengkaji. Jangan kita itu semacam diberi kacamata kuda. Masih banyak di luar Islam Jamaah itu orang-orang yang tahu ilmu. Kenapa kita tidak membuka diri, berwawasan bahwa ilmu itu tidak cuma dari Islam Jamaah, tadi bisa dari luar Islam Jamaah. Marilah kita istilahnya berpikiran begitu, punya mindset begitu. Itu saja. Bisa ditutup dengan mendoakan keluarga dan teman-teman yang masih di dalam, dan ditutup dengan salam. Ya, untuk saudara-saudara kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah, saya mendoakan semoga panjenengan sedaya terbuka pikirannya, panjenengan sedaya mendapat hidayah dari Allah. Semoga apa yang Anda cari selama ini, yaitu surga, nah, itu harus Anda cari dengan cara membuka pikiran Anda. Semoga Allah memberi hidayah kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Sugeng Widodo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.